untuk supaya meminimalisir kecurangan itu, apa yang perlu dicapai? Tentu kita membutuhkan suatu sistem yang sangat handal sekali. Sistem kita tentu ada beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh sistem kita, yaitu online proctoring, yaitu pengawasan secara online, sehingga kalau online ada kata-kata online, itu berarti bisa diakses oleh seluruh orang dimanapun itu selama terkoneksi internet. Dan pengawasan itu bisa dilakukan di mana saja tentunya. Kemudian ada identity verification, berarti ada mekanisme verifikasi dari wajah yang untuk bisa meminimalisir adanya kecurangan, misalnya joki dan segala macam, segala bentuk kecurangan. Kemudian ada yang tidak kalah penting, itu two-step proctoring. Jadi two-step proctoring itu adalah salah satu jadi kita punya dua pengawasan, yaitu pengawasan pada saat ujian dan pengawasan setelah ujian. Jadi itu two-step proctoring. Jadi ada two-step proctoring, maksudnya live proctoring, pengawasan pada saat ujian, kemudian pengawasan setelah ujian itu sendiri bisa dianalisa lagi oleh penyelenggara, seperti itu. Mungkin seperti itu awalannya. Dan alhamdulillah sistem kita sudah dipakai di ITB kemarin. Di ITB kemarin kita menghandle seleksi mandiri yang diikuti 10.200. Kemudian setelah seleksi mandiri kita juga diberikan kesempatan untuk menghandle seleksi kelas internasional sebesar 1.000 peserta, seperti itu. Dan ini foto-foto yang kita ambil pada saat kegiatan berlangsung. Itu awalan yang ingin saya sampaikan. Mungkin lebih enaknya kita langsung demo saja. Baik. Dan ini tidak ada library kita nggak beli software ini, kita bikin sendiri dari awal. Jadi pure local content. Kamera aku diholis. Baik. Saya siapkan dulu. Baik, jadi sistem kita dibagi menjadi 3 user. User pertama adalah admin. User yang kedua adalah pengawas, dan user yang ketiga adalah peserta. Admin itu apa yang bisa dilakukan? Admin sendiri bisa menambah, mengurangi peserta, kemudian bisa mengkonfigurasi ujian seperti ini. Jadi ujiannya bisa dikonfigurasi, kemudian jam berapa, hari apa. Kemudian yang paling penting adalah jumlah peserta per pengawas itu kita bisa tentukan. Jadi walaupun di sini ada AI-nya, tapi tetap ada intervensi manusia untuk mengawasi. Jadi kita bisa set berapa peserta per pengawas yang bisa dilakukannya. Kalau kita set di sini, saya set 50. Berarti satu orang pengawas ekspektasinya mengawasi 50 orang. Nah, kemudian kita bisa lihat bentuknya itu seperti apa sih? Nah, ini adalah bentuk dari user interface dari pengawasnya, teh. Jadi pengawas itu pada saat dia mengawasi 50 orang, bentuknya seperti ini. Jadi banyak sekali wajah-wajah. Dan pada saat wajah ini online, semuanya bergerak. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana kompleksitas sistem ini dibangun begitu ya. Dan ini bisa menghandle 10.200 dan lebih seharusnya, tidak terbatas. Seperti itu. Saya berkecil lagi. Nah, kemudian bagaimana untuk peserta kita di sebelahnya, teh. Nah, peserta ini untuk bisa masuk ke ruang ujian, peserta itu perlu 3 hal, yaitu mengaktifkan webcam, mengaktifkan screen capture, dan
status validasi wajah di sini harus valid. Seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama mengaktifkan web kamera dulu. Oke, sudah aktif. Kemudian yang perlu dilakukan adalah webcam sudah aktif, screen capture sudah aktif, status validasi wajahnya belum aktif. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan validasi wajah. Yang perlu kita hanya perlu klik di sini, tombol sini. Nah, seperti ini. Kita lakukan validasi wajah. Nah, oke, wajah saya ke capture dan wajah kartu identitas saya ke capture ya. Tentu ini kartu identitas orang lain ya, bukan saya. Jadi yang perlu dilakukan adalah klik proses validasi di sini. Pada saat proses validasi, AI akan mengcompare antara wajah di webcam dengan wajah di kartu identitas. Kita klik. Nah, di sini keluar proses validasi gagal. Anda dapat mencoba kembali atau klik tombol bantuan pengawas. Ya tentu gagal karena itu bukan foto saya, ya nggak ada masalah gitu. Nah, monggo silakan. Sudah. Iya. Jadi begitu. Jadi proses validasi gagal, nggak ada masalah. Dan saya selalu bilang ke teman-teman saya kalau AI itu tidak terlalu pintar. AI itu pintar bodoh. Jadi tetap harus ada bantuan manusia untuk mengintervensinya. Seperti itu. Jadi ada beberapa kasus kalau kartu identitasnya itu terlalu jelek, terlalu kecil, webcamnya juga terlalu jelek, itu nggak ada masalah. Kita klik OK saja. Yang perlu dilakukan oleh peserta adalah klik bantuan pengawas di sini. Nah, itu salah satu peran pengawas. Pada saat klik bantuan pengawas, di sisi pengawas akan muncul tombol butuh bantuan di broadcast chat. Nah, ini adalah peran pengawas, selain mengawasi juga untuk membantu para peserta itu untuk apabila ada kesulitan seperti itu. Ya salah satunya ya validasi wajah tadi. Kita klik di sini butuh bantuan. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat kartu identitasnya, ada image-nya, ada wajah tervalidasinya, bahkan ada screen capture-nya. Dan yang perlu dilakukan pengawas ya tinggal mengcompare saja identitasnya dengan wajah tervalidasi sudah valid atau belum. Kalau secara manusia, secara visual sudah valid, pengawas tinggal set valid saja. Kita klik set valid. Boom. Status validasi wajah sudah valid. Dan ekspektasinya adalah sisi peserta langsung masuk ke ruang ujian. Karena 3 hal tersebut sudah terpenuhi. Nah, itu pendekatan yang ingin kita capai pada saat kemarin seleksi mandiri ya. Dan di sini di sebelah kanan ini ada gambar webcam saya, kemudian ada screen capture, kemudian di bawahnya ini ada pengawas teh, supaya tahu kalau ujian mereka itu sedang diawasi. Di sini ya, itu juga ada pengawas di situ. Jadi tahu kalau peserta itu diawasi loh oleh mesin dan juga manusia seperti itu. Dan pada saat user sudah masuk ke ruang ujian, segala tingkah lakunya itu direkam. Semua gambarnya direkam, wajahnya direkam, screen-nya direkam, dan kemudian warning-nya juga direkam. Seperti itu. Dan nanti data-data tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi di post proctoring. Jadi evaluasi pengawasan setelah ujian selesai. Nah, sekarang oke, ini sudah selesai, user tinggal mengerjakan ujiannya. Sekarang kita lihat yang paling menarik adalah di sisi pengawas. Bagaimana pengawas melihat user yang online tersebut? Tentu Ibu bisa lihat. Saya login sebagai user ini, tentu semuanya bergerak. Jadi kalau online semuanya akan bergerak. Semuanya akan bergerak, semuanya akan terekam. Apabila ada kemungkinan kecurangan, akan ada notifikasi warna merah di bawah. Saya kelihatan ya. Jadi ada pada saat ada warna merah ini, pengawas bisa melihat secara detail ini ngapain aja sih, seperti itu. Dan apabila kurang jelas, tinggal diklik saja. Nah, ini bisa lihat. Nah, Ibu bisa lihat semua gerak-geriknya, bahkan di screen-nya juga bisa dilihat untuk dianalisa.
Bahkan suaranya juga kita tampilkan di sini. Jadi suaranya juga direkam semua. Jadi bisa dibayangkan sistem kita kompleks sekali. Dan fitur-fitur ini bisa berjalan dengan baik walaupun pesertanya itu banyak. Jadi ya cukup canggih lah ya. Baik, seperti itu. Kita tutup seperti itu. Nah, setelah itu kemudian pengawas selama ujian berlangsung tetap mengawasi dengan sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara. Apakah mungkin apabila usernya ini terlalu nakal boleh diinvalidkan juga boleh. Pada saat usernya diinvalid, pengawas bisa klik di sini, set tidak valid. Kemudian yang terjadi di sisi peserta adalah dia langsung keluar dari ruang ujian. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit fitur yang bisa kami sampaikan untuk sistem kami. Mungkin tentu banyak sekali hal yang tidak bisa kami sampaikan, misalnya AI-nya bagaimana dan segala macam karena keterbatasan karena ini untuk umum begitu ya. Tapi mungkin kita bisa perlihatkan beberapa fitur untuk di post proctoring-nya. Jadi misalnya untuk post proctoring itu seperti ini kelihatannya. Bila ada warna-warni ini adalah warnanya yang tidak bisa kami jelaskan, dan penyelenggara bisa melihat dan menganalisa bagaimana si peserta ini bekerja. Caranya adalah tinggal klik saja salah satu dari peserta ini. Kita klik. Nah, di sini event-eventnya tadi itu dikompilasi menjadi suatu laporan. Misalnya kita klik di sini. Ini adalah image-image yang di capture kemarin. Seperti itu. Jadi apabila ada pelanggaran yang bisa diidentifikasi dari sistem ini, ya seperti ini caranya. Kemudian kita bisa juga menggunakan video. Seperti itu. Jadi bisa antara wajah dan layar itu disinkronisasi. Kemudian kalau familiar dengan YouTube atau Netflix bisa tinggal break aja ke tempat yang ingin dicek seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share tentang salah satu produk kami. Ya semoga ini bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan di masa depan. Karena dunia pendidikan mungkin mengarah ke hybrid antara offline dan online. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dedi ya. Mas Dedi dari amanin.id. Nah, barangkali dari para hadirin sekalian yang masih penasaran dan ingin bertanya, boleh nanti langsung kunjungi stand amanin.id di barisan sebelah kanan ya, di jalan utama. Dan terima kasih banyak Mas Dedi yang telah menampilkan apa tadi ya namanya itu? Proctor. Proctor aja yang telah menampilkan Proctor ya, salah satu produk dari amanin.id ya Mas Dedi. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya untuk para hadirin sekalian. Dan setelah ini kita akan masih menyaksikan ya satu penampilan lagi. Betul Kang Dani? Satu penampilan lagi dari peserta STA Exhibition, yaitu dari Teknologi. Apakah sudah siap? Iya, dari Teknologi apakah sudah siap untuk tampil di panggung?